Shalom, selamat pagi. Kita sarapan firman Tuhan lagi pagi ini, sarapan hikmat. Saudaraku, jumpa dengan saya, Pendeta Deborah Dumasi Sianipar dari CBM Channel atau Christ Bride Ministry Jakarta, Indonesia, dalam acara Wisdom in the Morning. Sarapan firman Tuhan, no Bible, no breakfast. Saudaraku, hari ini jatah kita adalah Amsal pasal 17. Dan saya membagikan rema dari ayat 3. Kui adalah untuk melebur perak dan perapian untuk melebur emas. Tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Saudaraku, kenapa dikatakan kui untuk melebur perak, perapian untuk melebur emas? Tentu ini adalah peralatan pembakaran. Supaya keluar emas murni, itu perlu dibakar, terus bakar sampai keluar emas murni. Jadi semua yang bukan emasnya terbuang, saudaraku. Banyak orang melakukan kekerasan, khususnya nih ya di penjara, saudaraku. Kalau untuk membongkar kebohongan seorang terdakwa, itu biasanya ada dilakukan kekerasan, ya pemukulan, apalah, disetrum lah, macam-macam tekanan-tekanan yang dibuat. Dan itu, saudaraku, tidak luput dalam kehidupan masyarakat pada umumnya, baik di negara kita ini, di negara lain. Supaya orang mengaku salah, mengaku dosa, mengakui apalah. Nah, biasanya dilakukan kekerasan, dipukullah, ditendanglah, diancamlah. Ini, saudaraku. Tetapi Alkitab mengatakan Tuhanlah yang menguji hati. Tidak ada satu manusia yang bisa memastikan isi hati seseorang, niat hati seseorang. Tetapi Tuhan bisa, saudaraku. Oleh karena itu, ini ada hubungannya, saudaraku, juga dengan penghakiman. Mari kita buang betul-betul sikap yang suka menghakimi orang. Ada orang, jujur saudaraku, ada orang yang mungkin dia senang berhias. Bagi orang pelacur, dia bisa berpikir begini, oh itu teman kita, tuh lihat tuh suka solek-solek, genit. Tapi belum tentu. Ada orang suka solek karena dia memiliki jiwa seni, senang menghias. Yang nggak bisa menghias dinding, dia menghias wajahnya, menghias kukunya. Jadi kita tidak bisa kita samakan selera kita dengan orang lain. Oleh karena itu, saudaraku, karena hanya Tuhan yang mengetahui, jangan sok tahu kita menuduh orang lain. Jangan kita mendahului penghakiman Tuhan. Itu tidak benar, saudaraku. Dan jangan sampai terjadi demi saudara mengetahui kebenaran, saudara melakukan kekerasan bagi anak-anak saudara, bagi keluarga saudara, apalagi di dalam gereja, saudaraku. Oh, supaya dia mengaku dosanya. Apalagi seorang konselor. Saya seorang konselor, saudaraku. Ya, tidak perlu dengan kekerasan. Saya sering kali, memang hubungan secara pribadi dengan Tuhan itulah yang menentukan hasil. Ada pernah orang datang kepada saya diperlihatkan Tuhan. Dia masih seorang gadis ABG, saudaraku. Dan saya diperlihatkan Tuhan bahwa dia sudah melakukan hal yang tidak pantas dalam hidupnya. Lalu saya beritahu, tapi karena ada mamanya, saya tidak secara langsung. Karena dia bilang, mama, saya tidak sengaja. Dia langsung mengatakan tidak. Tapi saya kasih hikmat,
saya atur supaya mamanya keluar, lalu saya bicara dengan anak ini supaya dia bertobat bahwa tidak ada sesuatu yang tersembunyi. Tuhan mengenal batiniahmu, dan Tuhan juga bisa berbicara kepada kami hamba-hamba Tuhan untuk pertobatanmu, bukan untuk menghakimi. Jangan sampai ada konselor atau hamba Tuhan yang sok tahu, karena tahu terus menghakimi, marah-marah kepada orang yang dilayani. Nah, ini saudaraku, dan puji Tuhan, betul, Tuhan Yesus satu-satunya yang tahu rahasia hati manusia, yang tahu menguji hati manusia, apakah dia jujur, apakah dia sombong, apakah dia rendah hati, apakah dia jahat. Tuhan tahu. Oleh karena itu, mari kita libatkan Tuhan di dalam menobatkan siapapun dalam kehidupan kita, tanpa kekerasan, tanpa berbuat dosa, tanpa berbuat jahat. Ingat sekali lagi, Tuhanlah penguji hati. Saudaraku, jika diberkati dengan rema yang saya bagikan dari Amsal 17 ini, silahkan saudara ulang lagi tonton di YouTube, saudara like. Selalulah tonton di YouTube, saudaraku. Saudara like, saudara subscribe bagi yang belum, dan silahkan saudara komen dan saudara share kepada banyak orang untuk mengambil bagian dalam memberitakan Injil. Karena semua murid Tuhan, anak-anak Tuhan, wajib saudaraku, kita memberitakan Injil. Dengan cara bagaimana? Hanya men-share video ini kepada orang yang kita kenal. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati saudara. God bless you.